Saya juga selain ibu rumah tangga, saya juga bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Kota Bandung. Nenek saya seorang Muslim, kakek juga. Kemudian bapak dan ibu saya juga seorang Muslim. Kemudian kok suka gitu. Jadi mulai dari situ saya tumbuh mengenal Tuhan Yesus. Beriringnya waktu, saya ditanya, agama kamu apa? Saya sendiri bingung karena secara Muslim saya juga tidak pernah sembahyang, tidak ada ajaran di situ. Kemudian saya Kristen juga tidak gitu, Katolik juga tidak. Akhirnya saat disuruh menulis oleh ibu guru yang saya ingat waktu itu, kemudian saya tulis agama saya Kristen. Nah di situ saya mempunyai keyakinan di situ, saya menulis agama saya Kristen sampai akhirnya berangsur saya masuk di perguruan sekolah tinggi SMA ya. Kalau SMA, tapi saya karena bukan SMA, saya masuk di sekolah perawat. Nah, di situ saya baru mulai tahu karena awal mula di mana ibu saya, di mana bapak saya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tidak ada seseorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya dalam hidup manusia. Semua itu merupakan sebuah misteri atau sebuah rahasia hidup. Itulah keindahan hidup kita. Nah, kali ini saudara-saudara akan mendengarkan sebuah kesaksian bagaimana seorang yang dididik atau seseorang yang hidup dari keluarga yang non-Kristen, tetapi dia bisa mengenal Yesus dari sekolah. Ketika dia bersekolah di salah satu sekolah Kristen, kemudian dia mendengar berita tentang Yesus Kristus. Dia mendengar berita tentang Tuhan yang disebut Yesus itu. Akhirnya dia mempelajari secara mandiri dan dia memutuskan bahwa dia harus menjadi Kristen agar supaya dia diselamatkan. Nah, saudara-saudara, tentu ini mengejutkan orang-orang Bandung ya, di Bandung dan sekitarnya. Nah, saudaraku, mari kita akan saksikan sendiri bagaimana kesaksian dia bisa percaya sampai di usia tua. Dia bisa percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebelumnya, kami terus mengetuk pintu hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk terus kiranya dapat membantu dan mendukung pelayanan kami di kota kami dalam kami membangun sebuah gereja, gedung gereja yang dalam tahap persiapan supaya Tuhan menolong mengumpulkan semua dana yang kami butuhkan. Setiap bantuan Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat disalurkan di nomor rekening yang tertera di atas ini. Setiap bantuannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Haleluya. Shalom. Saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Di kesempatan malam hari ini saya bisa berbagi untuk bersaksi, untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu semua karena seizin dari Tuhan. Sebelum saya bersaksi, saya akan lebih dulu memperkenalkan diri saya dan latar belakang saya. Nama saya Ibu Indah Triani, saya biasa dipanggil Ibu Indah. Kemudian saya sudah bersuami dan mempunyai 3 orang putra. Mohon maaf, 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Kemudian saya juga selain ibu rumah tangga, saya juga bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Kota Bandung. Kemudian di hari Minggu saya juga rajin beribadah kepada Tuhan karena ibadah adalah mengandung janji. Kemudian saat ini saya tinggal hanya bersama dengan putri kami yang terakhir, yaitu putri terkecil kami yang berusia 10 tahun di Kota Bandung. Ya, baik saudara terkasih, sebelum saya bersaksi bagaimana kesaksian hidup saya dari awal, biarlah kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi
Ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus. Patut kita tinggikan dan muliakan nama Tuhan Yesus kita. Saya akan mulai dari flashback dari awal saya kecil, yaitu sejak kecil saya sudah ditinggal oleh kedua orang tua saya. Jadi saya usia 3 bulan sudah ditinggal oleh orang tua saya. Jadi saya diasuh oleh ibu saya dan nenek saya. Kemudian ibu saya meninggalkan saya dan bapak saya meninggalkan saya dan posisi berpisah. Kemudian saya dirawat oleh nenek. Dalam proses pertumbuhan itu saya secara baik-baik aja dengan nenek, tetapi untuk pengajaran tentang iman agama itu tidak ada buat saya secara pribadi, karena nenek saya seorang Muslim, kakek juga, kemudian bapak dan ibu saya juga seorang Muslim. Kemudian perjalanannya waktu di sekolah SMP, saya masuk di bangku SMP, saya sekolah SD itu masuk di sekolah negeri 6 tahun berjalan dengan baik. Kemudian saya masuk di bangku SMP, saya masuk di sekolah Katolik. Ya. Di situ saya baru bisa mengenal di mana pembelajaran Tuhan Yesus. Di situ saya mencintai. Bahkan mungkin teman-teman yang lain justru untuk mata pelajaran untuk agama itu kurang begitu bagus, tetapi karena saya sangat ingin tahu, jadi nilainya mungkin jauh lebih baik dari yang mereka sendiri yang beragama. Saat itu saya belum tahu nih kenapa dalam hati gini saya kok suka gitu. Jadi mulai dari situ saya tumbuh mengenal Tuhan Yesus. Beriringnya waktu saya ditanya agama kamu apa? Saya sendiri bingung karena secara Muslim saya juga tidak pernah sembahyang, tidak ada ajaran di situ. Kemudian saya Kristen juga tidak gitu, Katolik juga tidak. Akhirnya saat disuruh menulis oleh ibu guru yang saya ingat waktu itu, kemudian saya tulis agama saya Kristen. Nah di situ saya mempunyai keyakinan di situ, saya menulis agama saya Kristen sampai akhirnya berangsur saya masuk di perguruan sekolah tinggi SMA ya. Kalau SMA, tapi saya karena bukan SMA, saya masuk di sekolah perawat. Nah, di situ saya baru mulai tahu karena awal mula di mana ibu saya, di mana bapak saya tidak waktu SD tidak begitu merespon karena saya hanya dirawat oleh nenek. Jadi kasih sayang semua itu adalah dari seorang nenek. Kemudian perjalanan saya masuk SMP, baru saya mulai tahu bahwa ibu saya meninggalkan saya, posisinya tidak ada di sini, di kota saya lahir di Madiun, tetapi tidak di kota Madiun, ternyata ada di luar kota. Nah itu saya baru mengetahui. Kemudian SMP, saya lulus SMP, akhirnya saya dibawalah ke Surabaya. Nah, di situ saya baru tahu bahwa ibu saya tinggal di kota Surabaya. Jadi ibu saya sudah menikah dengan suaminya yang baru, kemudian mempunyai 2 orang anak. Nah, di situ kemudian bapak saya juga sudah meninggalkan saya dan beliau juga sudah menikah. Beliau tinggal di luar pulau, ada di Kalimantan, di kota Sampit, dan beliau juga merantau, ceritanya begitu. Jadi kami tidak saling tegur, tidak saling sapa. Jadi kasih sayang seorang ibu dan anak itu sepertinya tidak ada. Seperti itu yang itu saya rasakan. Nah, singkat cerita, saya mulai dari sekolah perawat itu, akhirnya saya luluslah, kemudian saya bekerja. Nah, di situ saya mulai bekerja. Saya senang, saya sudah mendapatkan uang. Akhirnya saya tinggal sendiri, tidak bersama orang tua, tetapi saya kos. Ya, saya kos. Kemudian
proses berjalan dan saya menemukan seorang suami, ya, seorang suami. Dan saya menemukan seorang suami ini sebenarnya dari keluarga tidak setujui dan tidak diizinkan, tetapi karena saat itu saya tidak mengerti istilahnya harus dengan keinginan kemauan sendiri karena saya suka seperti itu, akhirnya saya berjalanlah kemauan sendiri, ya. Akhirnya berjalan, kita menikah, kemudian di situ proses saya untuk menikah ini dalam proses perjalanannya sampai dengan punya anak itu kami benar-benar belum merasakan bahwa oh iya seorang Kristen yang benar-benar seorang Kristen belum merasakan. Jadi tidak ada bimbingan secara rohani, tidak ada. Kemudian suami juga begitu, dia pekerjaan itu pindah-pindah, jadi dari perusahaan satu ganti lagi, pindah lagi, tidak tahan lama, jadi 1 tahun pindah. Kemudian istilahnya kehidupan semua dari rumah tangga, dari anak-anak mulai lahir, semuanya saya sendiri secara pribadi. Tetapi saya akhirnya menyadari bahwa karena ini kesalahan saya dan ini sudah menjadi hal yang terjadi. Karena apa yang sudah dikatakan Tuhan dan dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh dipisahkan. Nah, itu yang membuat saya tidak berani berontak, mau ke keluarga, ke orang tua juga tidak berani. Bahkan hubungan dengan orang tua kan belum begitu harmonis sekali. Jadi semuanya sendiri. Saya sendiri. Paling saya kalau ada sesuatu mungkin dengan teman, tapi tidak sampai menyampaikan hal-hal yang secara privasi, tidak. Jadi selama ada permasalahan cuman menahan diri sendiri. Nah, di situ saya mulai mempunyai proses yang luar biasa sehingga mulai dari saya melahirkan anak yang pertama, kehidupan semua mulai dari melahirkan, mulai sampai dengan kebutuhan susu, semuanya saya sendiri. Jadi suami ya begitu aja. Jadi untuk dia istilahnya uang untuk diri sendiri, kamu punya uang juga untuk kamu. Untuk kebutuhan anak itu bahkan sampai dengan proses anak itu bertumbuh di sekolah, sampai bertumbuh mulai sampai dewasa, sampai biaya sekolah semuanya saya. Akhirnya lahirlah anak yang kedua. Jadi anak kedua, anak pertama perempuan, anak yang kedua laki-laki. Nah, di situ saya mulai mempunyai pergumulan yang semakin luar biasa karena beban hidup itu sepertinya memang sudah berat untuk saya. Nah, semua dari kebutuhan rumah tangga semuanya yang mencukupi adalah secara pribadi saya sendiri. Terus saya mau berontak tetapi tidak bisa karena seorang suami yang sangat temperamen, jadi suka memukul. Kemudian jadi saya punya rasa ketakutan gitu. Kalau pukul juga tidak main-main, pakai apalah yang dia tahu. Mungkin nanti ada HP yang ada di situ, dia lempar pakai HP. Kemudian ada kipas angin, dia lempar pakai kipas angin. Jadi itu terus sampai bertahun-tahun. Saya rasanya mungkin seperti sudah tidak kuat. Tapi Tuhan, saya nggak bisa cari kemana saya gitu. Saya mau lapor polisi pun juga takut karena saya beban untuk 2 anak. Kalau misalkan saya melaporkan ke polisi nanti untuk kehidupan anak-anak saya bagaimana. Jadi tidak punya keberanian di situ, tidak ada punya keberanian untuk melaporkan ke polisi. Sehingga sampai itu mempengaruhi perkembangan pertumbuhan buat anak-anak saya secara pribadi, secara psikologis. Anak-anak saya karena didikan dari seorang ayah yang tidak bagus, jadi membuat anak kedua ini menjadi temperamen juga seperti itu, pemberontak seperti itu. Nah, itu yang bisa saya rasakan. Akhirnya saya
minta sama Tuhan, Tuhan, saya benar-benar capek Tuhan, Engkau boleh tuntun aku Tuhan. Nah di situ Tuhan mungkin mendengar, karena saat itu juga rasa untuk seperti datang ke ibadah itu rasa malu, karena apa, yang dulunya mungkin bersama-sama sudah tidak bersama-sama gitu. Jadi saya akhirnya mengurung diri, sudah tidak pernah ke ibadah, kemudian saya istilahnya mengandalkan diri sendiri ya. Ya udah, aku di rumah aja, aku sembahyang sendiri aja, kayaknya seperti itu. Nah, saat itu juga saya mulai ada pergumulan tumbuh jatuh lagi. Nah, saya mulai, anak saya yang nomor 2 itu mulai sekolah mau menginjak TK, akhirnya saya sakit, jatuh sakit, kemudian saya titipkanlah anak saya itu ke tempat depan rumah karena saya kontrak ya. Jadi saya belum bisa beli rumah, saya kontrak setiap tahun, saya harus nambah lagi kontrak seperti itu hingga sampai 10 tahun saya kontrak. Karena ibu tuan rumah baik, jadi saya titip buat anak saya. Akhirnya saya sakit di rumah sakit. Yang menjadi beban saya saat sakit itu hingga sampai trombosit saya turun hingga sampai 1000. Itu kalau mungkin pasien lain mungkin sudah tidak berdaya, tapi Tuhan kasih kekuatan saya sungguh luar biasa. Trombosit saya 1000, tapi secara fisik saya luar biasa. Tensinya turun, semuanya turun. Akhirnya proses dalam 1 minggu, hampir 2 minggu saya dirawat. Akhirnya Tuhan sudah pulihkan kembali. Tuhan pulihkan kembali, saya sudah bisa pulang. Kemudian di tahun 2018 saya mengalami pencobaan kembali. Saya mengalami pencobaan kembali luar biasa di tahun 2008 saya mengalami operasi perdarahan yang luar biasa juga. Ini Tuhan juga tolong saya. Tahun 2008 operasi, kemudian HP saya tinggal 2. Kemudian saya transfusi kurang lebih mungkin habis 15 kantong. Akhirnya saya ditolong Tuhan saat itu. Nah, waktu saya masuk di ruang emergency itu saya ingat sekali karena saya perdarahan hebat. Saya tahu Tuhan ini Engkau masih sayang aku. Sepanjang jalan perjalanan saya datang ke rumah sakit itu sudah lemas perdarahan, tidak bisa berhenti, terus-menerus perdarahan dari bawah. Akhirnya saya dituntun Tuhan sepertinya, saya berbicara dengan dokter, dokter mohon saya dipasang infus 2 kiri kanan, karena saya secara medis saya paham dan mengerti. Tuhan, karena saya perdarahan terus, tolong saya dicek HB, sehingga hemoglobin saya turun dari 9 hingga menjadi 2. Akhirnya saya minta dinaikkan di ruangan ICU. Akhirnya sampai di ruangan ICU, saya minta dikonsulkan anestesi. Kemudian saya besoknya proses dalam 1 malam, saya distabilkan di ruangan ICU. Tapi luar biasa dasarnya Tuhan menolong saya, karena saya tahu saat itu tensi saya, kalau melihat itu tensi saya 50/40, saturasi oksigen tinggal 70, tetapi saya masih bisa melihat monitor, melihat ke atas. Tuhan, aku sayang Engkau Tuhan, Engkau boleh izinkan aku tetap melayani Engkau Tuhan. Akhirnya esoknya sampai diobservasi sehari besoknya, saya mengalami stabil, tensi mulai kembali naik, HB-nya mulai dari transfusi 15 kantong, akhirnya saya dilakukan tindakan operasi. Kemudian di situ saya tindakan operasi, prosesnya cukup luar biasa. Bahkan ada dokter anestesi, 2 dokter itu yang sepertinya sudah angkat tangan karena saya memang HB saya yang sangat rendah, bahkan diambil aja waktu itu nggak bisa di kamar operasi. Tetapi Tuhan masih tolong saya dan Tuhan
selamatkan saya sampai proses operasi berjalan dengan baik. Saya mendengar suara-suara dari teman-teman saya di rumah sakit bahwa Ibu Indah butuh untuk ruang ICU, butuh untuk peralatan respirator. Kalau peralatan respirator itu adalah alat bantu nafas yang itu tidak bisa dengan support nafas sendiri. Tetapi karena mengingat operasi saya operasi saya long 2 jam, sehingga saya dengan pembiusan yang lama, jadi saya harus support pakai alat ventilator itu. Itu cerita setelah saya sadar. Tetapi begitu saya bangun dari sadar dari operasi, begitu saya tahu mungkin pembiusan saya sudah selesai, kemudian saya dipanggil oleh dokter anestesi, 2 dokter anestesi. Bu Indah, katanya gitu. Saya ditepuk-tepuk pipi saya, terus akhirnya saya bangun. Langsung saya sadar, oh Tuhan, saya selesai operasi. Akhirnya saya dipindahkanlah ke ruang operasi, ke ruangan ICU. Apa yang diperkatakan teman itu, di samping saya sudah tersedia alat ventilator, alat bantu nafas yang harus disambungkan ke mulut saya, tetapi ternyata alat itu tidak jadi dipakai karena saya sudah sadar dengan baik, dengan oksigen yang cukup, dengan memakai sungkup masker. Akhirnya saya kondisi mulai stabil dan oksigen mulai kembali baik. Kalau oksigen yang baik itu sekitar 95 sampai 100%, tapi puji Tuhan, haleluya, karena melihat kalau kondisi saya saat operasi itu saya sangat dikhawatirkan karena kondisinya sangat buruk, tetapi begitu saya dipindahkan ruangan HCU, tetapi oksigen saya sudah kembali normal menjadi sekitar 97 sampai 100%. Tuhan Yesus luar biasa. Saat itu saya juga langsung menangis, Tuhan Engkau sungguh baik. Nah di situ, tapi perjalanan ini masih terus, saudaraku, masih terus berjalan. Saya mengalami pemulihan demi pemulihan dalam proses operasi. Akhirnya bergantilah suami saya. Ya, suami saya posisinya yang tidak seperti biasanya. Jadi kalau saya tahu yang selama ini saya ingin dia tetap ada di rumah, ada menemani anak, kemudian walaupun dia kerja tetapi tidak memberikan uang, tapi harapan saya saat itu istilahnya untuk di rumah tetap berkumpul, tidak dilihat orang di samping kiri kanan, malu. Jadi kalau misalkan tidak ada di rumah, jadi harapan saya satu, saya minta untuk supaya walaupun tidak bekerja tetapi tetap untuk menunggu untuk sama anak-anak, jadi tidak ada perkataan yang tidak bagus, karena biasanya itu pasti ada lontar perkataan yang tidak baik. Kalau ada yang tidak bagus, misalkan memberikan pembelajaran buat anak yang tidak bisa, itu dipukul, kalau tidak ya dilempar apa seperti itu yang menjadi trauma buat saya. Makanya saya saat itu yang benar-benar belum mengerti tentang firman, jadi saya takut ditinggal, takut terjadi sesuatu. Itu dalam pemikiran saya saat itu. Nah, itu berjalan berangsur-angsur. Nah, itu mungkin karena Tuhan tidak saya tidak mengandalkan Tuhan 100%, jadi dan saya juga melupakan Tuhan, istilahnya saya tidak datang ke gereja, saya sendiri mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya saya mendapatkan pencobaan yang terus-menerus. Nah, di situ akhirnya saya baru tahu di tahun 2014, benar-benar suami saya dengan attitude-nya yang tidak bagus, ya, dia mengirimkan sebuah foto perempuan, kemudian dikirim ke HP saya, kemudian ke anak-anak saya. Nah, di situ saya mulai down, saya mulai jatuh, saya mulai benar-benar saya tidak kuat saat itu. Karena seperti yang tidak pernah kita rasakan, kita tidak
selama ini yang saya pikirkan saya kurang apa, kehidupan semuanya, kamu sebagai suami tidak pernah punya tanggung jawab, semuanya tertumpuk pada diri saya. Tetapi masih menyakiti dengan seperti itu. Nah, itu benar-benar yang luar biasa membuat saya menjadi down sekali. Akhirnya anak-anak saya juga, anak dua itu psikologisnya terganggu. Nah, akhirnya suami saya sempat sudah tidak pulang, jadi meninggalkan. Akhirnya saya bisa, di situ saya mulai berubah pemikiran, karena tidak protes sama Tuhan sih, karena saya ingin mencari hal yang lain. Saya ingin mencari hal yang lain. Jadi saya berjalan dengan waktu 2014, 2015 terus berjalan, tetapi saya tetap tidak ingat Tuhan, saya tetap belum beribadah ke gereja. Jadi di tahun 2017 itu saya mencari sendiri, jadi saya pergi ke seorang dukun itu yang membuat saya pertolongan ke sana. Saya kurang lebih 6 bulan, jadi kalau sudah segala sesuatu di diri saya kurang enak, saya lari ke sana. Jadi perjalanan saya dari Surabaya ke Jember dengan naik kereta, kalau sudah sampai di sana, hati saya sepertinya lega, tetapi sebenarnya tidak ada pertolongan apa-apa. Itu proses 6 bulan. 6 bulan di tahun 2017, di tahun 2017. Akhirnya benar-benar down di tahun 2017 bulan Oktober. Saya tidak kuat, saya mengundurkan diri dari sebuah rumah sakit besar di Surabaya, di Rumah Sakit Siloam. Akhirnya saya mengasuh anak saya yang paling kecil, karena memang anak saya yang paling kecil, yang saat ini berusia 10 tahun, saya saat itu butuh untuk harus dirawat, karena tidak mungkin saya titipkan lagi, jadi saya pendampingan buat mereka. Akhirnya saya diberi kesempatan di situ untuk menunggui anak sampai proses berjalan kurang lebih 1 tahun. Jadi 1 tahun suami saya sudah tidak pulang sama sekali, jadi sudah dengan istilahnya kalau orang Jawa itu dengan kuntil anaknya, mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Akhirnya saya kehidupan kesehariannya bersama anak-anak saja. Saya belajar untuk menjadi yang baik lagi. Saya belajar untuk mengerti firman Tuhan di situ. Karena saya pergi ke Jember 6 bulan itu tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya saya berbalik kembali, saya mencari Tuhan. Saya belajar, ingin belajar, sampai saya bertanya sama anak saya yang besar, saya ingin belajar firman Tuhan, ini di mana? Ya mama, nanti aku antar. Seperti itu, sudah ada kerinduan seperti itu. Saya setiap hari membaca, tapi belum mengerti. Akhirnya dalam 1 tahun itu saya benar-benar kolaps, karena uang pesangon yang saya sudah terima itu untuk beli kendaraan mobil, untuk deposit beli kendaraan mobil, itu pun juga mobil kendaraan sudah dibawa oleh suami, kemudian uang saya sudah habis, sudah menipis karena kehidupan sehari-hari semua adalah saya, termasuk tinggal di dalam rumah kan, saya kembali jadi satu dengan orang tua, karena orang di situ saya harus membayar listrik, kebutuhan keseharian, kemudian untuk anak-anak sekolah, semuanya saya, jadi uang menipis. Akhirnya tahun 2018-19 saya diizinkan Tuhan untuk bekerja lagi, tetapi bukan di rumah sakit yang dulu, tetapi saya di rumah sakit lain, kurang lebih dekat dengan rumah, jaraknya kalau jalan kaki kurang lebih 20 menit. Nah, di situ saya bekerja di rumah sakit tersebut, tetapi bukan di bagian seorang nurse, tapi saya di bagian admission, tapi membutuhkan keahlian di bidang medis. Nah, saya di situ, tapi dengan gaji yang sangat minimal sekali. Jadi kalau gaji cuma 3,5 juta, jadi itu untuk kebutuhan rumah tangga juga tidak cukup. Jadi
saya dikasih kesempatan Tuhan itu kurang lebih waktu satu tahun saya bekerja. Sepanjang 1 tahun di tahun 2019 sampai 2020 itu saya mulai bergumul, saya mencari Tuhan, tapi saya tidak mendapatkan di mana tempatnya. Tuhan, aku bertobat Tuhan, aku ingin mencari Engkau Tuhan, Engkau di mana Tuhan. Jadi setiap hari membaca firman, tapi masih belum mengerti. Di rumah untuk anak-anak, untuk anak saya, baik yang perempuan, baik yang laki, itu sepertinya memusuhi saya. Jadi apa yang saya perkatakan itu semua salah. Karena imbas dari psikologis mereka, gara-gara mama berhenti bekerja akhirnya menjadi seperti ini. Jadi menjadi pro dengan papanya, dua-duanya dengan papanya. Jadi saya di situ seperti tidak ada tempat. Bahkan orang tua saya sendiri pun juga memusuhi saya. Karena semua menyalahkan, karena perbuatanmu seperti ini, akhirnya kamu seperti ini. Jadi menyalahkan. Tidak ada support, tidak ada kekuatan di dalam diri saya saat itu. Jadi kalau pulang kerja, masuk ke rumah, kemudian langsung masuk kamar, setiap hari terkunci, bahkan makan keluar pun tidak. Ya, nanti kalau ada suami memang kadang-kadang pulang, tapi hanya pagi hari, kadang melihat anak-anak saja. Tetapi kami kadang tidak ada komunikasi. Nah, seperti itu. Ya, itu berjalan kurang lebih 1 tahun terakhir di tahun 2019 sampai 2020. Kemudian saya akhirnya 2020, mohon maaf, di bulan Desember, sebelumnya saya sudah dipertemukan oleh Ibu hamba Tuhan, Ibu Lisa, di mana di situ saya mulai belajar tentang firman Tuhan. Kurang lebih saya diajak di apartemennya di daerah Puncak Permai. Jadi di sana saya belajar kurang lebih 2 hari full, pagi sampai malam 2 hari full, bahkan saya menginap di tempat itu. Kemudian saya mengerti akan keselamatan hidup baru, saya dibimbing, saya baru mengerti benar-benar akan firman Tuhan. Nah, di situ saya mulai terbuka saya. Akhirnya saya dapat bulan Januari tanggal 10, akhirnya saya menerima keselamatan hidup baru, kemudian saya melakukan baptislam. Di situ saya dibaptis, kemudian setelah dibaptis itu proses Tuhan sepertinya cepat sekali. Jadi di tanggal 10 Januari saya dibaptis, kemudian tanggal 5 Februari, mohon maaf sebelumnya, setelah dibaptis itu kurang lebih 2 mingguan, tidak 2 minggu, 2 hari setelah dibaptis itu saya pulang ke rumah, kemudian saya kerja, masuk dinas. Nah, itu pulang dinas itu saya seperti ada Roh Kudus menuntun saya bahwa saya harus keluar dari rumah. Saya harus keluar dari rumah. Nah, itu saya minta sama Ibu hamba Tuhan, Ibu Lisa, kemudian saya minta pertolongan melalui Ibu Lisa. Akhirnya Ibu Lisa, ya nggak apa-apa kalau itu sudah kemauan dari diri kamu. Akhirnya saya malam itu juga pulang dinas sore, saya minta sama Tuhan untuk dibimbing supaya saya menyiapkan segala sesuatunya untuk keluar dari rumah. Dan waktu itu benar-benar Tuhan kasih jalan. Jadi pukul 12 malam saya sudah mulai ambil koper, kemudian saya menyiapkan baju anak saya yang paling kecil ini, karena satu-satunya yang harus bisa saya bawa adalah anak saya yang paling kecil. Jadi waktu itu saya jam 12 mengambil koper, posisi anak-anak saya yang 2 itu sudah tidur semua. Jadi saya dituntun oleh Tuhan, saya ringkas baju itu kurang lebih sampai jam 2 malam. Akhirnya saya keluar dari rumah,
saya keluar dari rumah. Nah, saya pesan Grab sampai kurang lebih jam setengah tiga. Kemudian saya pamit sama ibu saya. Nah, sebelum saya keluar dari rumah, saya sudah izin sama ibu saya. Saya minta pertobatan, minta ampun sama ibu saya. Saya mencuci kakinya, saya cium kakinya kiri kanan, saya mandikan kakinya, saya minta ampun sama ibu saya. Saya bilang selama ini saya belum bisa membahagiakan ibu. Saya minta maaf bila mungkin selama ini saya banyak salah atau perkataan yang tidak baik. Saya minta maaf. Akhirnya ibu saya menangis, ibu saya peluk saya. Nah, di situ saya sepertinya sudah terlepas dengan beban orang tua. Akhirnya saya diizinkan Tuhan untuk keluar dari rumah. Sampai di apartemen Ibu Lisa di daerah Puncak Permai, kurang lebih hampir jam 4. Saya di sana sudah ditunggu oleh Ibu Lisa bersama putri saya. Sampai rasanya sudah seperti kalau luka itu sudah lepas gitu. Jadi saya benar-benar sudah lepas dari penderitaan di dalam rumah itu tadi. Akhirnya saya sampailah pagi hari saya istirahat, kemudian tidak taunya pagi-pagi ada seorang security yang menginformasikan kepada Ibu Lisa, karena saya tinggal di apartemen situ, kemudian sampai disampaikan kalau ada seorang bapak mencari mencari Ibu Indah di tempat ini, di apartemen ini, di tempat Ibu Lisa. Karena memang saat itu HP saya koneksi untuk Google-nya itu masih tersambung di anak saya yang laki itu, jadi bisa dimonitor. Sampailah saya di saat yang kondisi yang tidak baik, akhirnya saya oleh Ibu Lisa saya dititipkan di kamar depan di apartemen. Dan di situ saya mulai karena dicari dan benar-benar dicari, kalau tidak nanti terjadi sesuatu. Akhirnya saat itu juga, pagi hari itu juga, saya akhirnya dicarikan kos di tempat masih di daerah dekat apartemen. Saya kos di situ. Akhirnya kurang lebih 2 minggu saya posisinya di tempat kos untuk menghindari segala sesuatunya, karena suami saya mencari, harapannya hanya mencari untuk anak saya yang paling kecil supaya bisa dibawa pulang. Kalau misalkan anak saya itu bisa dibawa pulang, otomatis saya juga akhirnya ikut pulang. Nah, di situ akhirnya kita semua kebutuhan, mulai dari makan, karena memang uang saya sudah menipis, memang saya tidak punya tabungan, mulai dari makan, semuanya kebutuhan ada Ibu Lisa. Jadi ada perencanaan berangkat ke kota Bandung, tetapi menunggu dengan sampai proses tenang dulu. Karena kalau misalkan saya saat itu juga mengadakan perjalanan, takutnya nanti di posisi di bandara atau mungkin di stasiun nanti dicari di situ, sehingga saya tidak jadi berangkat. Jadi minta hikmat sama Tuhan supaya saya istirahat dulu. Jadi 2 minggu proses saya di tempat kos, semuanya pembiayaan oleh Ibu Lisa. Jadi setelah 2 minggu itu saya akhirnya diajak berangkat ke Bandung. Jadi dengan naik kereta api, saya meninggalkan Surabaya sampai di kota Bandung saya tanggal 5 Februari. Tanggal 5 Februari sampai di kota Bandung, saya tinggal di apartemen Ibu Lisa, di apartemen Ibu Lisa di Jalan IR Soekarno. Kemudian Tuhan sudah berkata, kalau engkau akan aku berkati tinggal di tempat kos. Jadi saya
tidak diizinkan tinggal di apartemen. Jadi supaya Tuhan mengajarkan saya supaya saya benar-benar meminta sendiri sama Tuhan. Jadi posisi saya saat itu saya sudah menipis, saya tidak punya uang karena saya perkatakan kepada Ibu Lisa saya untuk meminjam uang dengan harapan nanti kalau saya bekerja akan saya kembalikan. Tetapi Ibu Lisa mendidik saya tidak meminjami. Jadi karena menurut Ibu Lisa karena janji Tuhan iya, jadi kamu harus menunggu sendiri. Nah itu membuat saya sabar dan saya mengerti saat itu juga. Akhirnya saya masukkan lamaran kerja di 5 rumah sakit di Kota Bandung yang saya sama sekali tidak tahu saat itu. Kemudian saya tulis manual, saya tidak ketik. Kemudian saya masukkan lamaran melalui JNE. Kemudian proses kurang lebih 4 hari. Proses kurang lebih 4 hari sehingga saya tinggal di apartemen 4 hari Kamis sampai dengan hari Kamis karena hari Minggu saya datang hari Kamis saya pindah di tempat kos. Jadi memang Tuhan sudah tunjukkan harus kos, jadi saya harus cari tempat kos. Oleh Ibu Lisa saya berjalan 2 hari mencari tempat kos, mulai ditunjukkan Tuhan mulai dari tempat yang tidak layak sampai tempat yang bagus dan layak. Dan di situ saya kos kurang lebih 2 minggu, kurang lebih 2 minggu saya dapat tempat yang baru itu. Kemudian saya di situ saya mencari informasi tentang pekerjaan yang sambil saya menunggu dari lamaran rumah sakit untuk supaya saya bisa dipanggil. Akhirnya saya mencari daerah tempat kos saya ada klinik, di situ ada klinik. Kemudian saya masukkan lamaran di situ. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau belum berikan aku berkat untuk bekerja, saya izinkan saya untuk masukkan lamaran di mana saya punya talenta di sini. Jadi di klinik kecil saya masukkan lamaran di situ. Tapi kalau Engkau berkehendak Tuhan, Engkau boleh jawab Tuhan pekerjaan yang Engkau sudah janjikan kepada saya minta sama Tuhan seperti itu. Saya berlutut, saya menangis minta sama Tuhan. Saat itu juga di kurang lebih satu minggu saya ada di kos. Jadi saya kebutuhan yang sudah Ibu Lisa siapkan mulai dari beras, kemudian telur, kemudian kebutuhan makan Indomie, semuanya apa yang sudah diberikan kepada saya itu sudah mulai menipis ya. Saat itu juga saya uang kurang lebih tinggal 15.000, kemudian saya harus menunggu pekerjaan yang belum dapat saat itu. Saya harus kemana? Tuhan, kalau Engkau izinkan aku bekerja apa saja, untuk aku kerja di Alfamart atau Indomaret, aku bekerja jadi tukang apel nggak apa-apa Tuhan, yang penting aku bekerja dengan halal Tuhan, aku tetap mengandalkan Engkau. Saat itu juga saya mendapatkan telepon dari rumah sakit, dengan kode Kota Bandung. Tetapi begitu saya angkat tidak tersambung. Akhirnya hari Jumat saya masuk di kos, hari Sabtu saya mendapatkan telepon tetapi putus. Tetapi saya tunggu hari Senin karena minggu libur, hari Senin, hari Selasa akhirnya saya baru mendapatkan telepon. Betul, Tuhan sudah jawab, saudaraku. Kemudian saya mendapatkan telepon dari rumah sakit supaya saya bisa datang interview untuk melakukan interview. Karena saya mengingat anak saya saat itu, anak saya sendirian, kemudian saya harus tinggalkan, bagaimana saya bisa membujuk dia supaya dia bisa tinggal sendiri. Akhirnya saya masih berpikir, jadi yang membuat molor itu bukan Tuhan tetapi diri saya, karena waktu 1 minggu yang harus saya merayu untuk anak saya supaya tinggal sendiri.
supaya dia mengerti bahwa mamanya harus bekerja untuk kehidupan dia sendiri. Akhirnya Tuhan kasih jalan. Jadi saya tempat kos depan rumah adalah tempat ibu kos. Di situ saya menyampaikan ke ibu kos bahwa ibu, saya akan menjalani interview di sebuah rumah sakit agak jauh dari sini. Apakah saya izin boleh titip buat anak saya supaya anak saya bisa tinggal di sini selama saya interview. Kemudian sama ibu kos ini baik sekali, akhirnya beliau izinkan, iya tidak apa-apa. Tetapi kalau mau tinggal di sini karena saya punya anak juga sama seusia putri ibu 9 tahun katanya begitu, tapi anak saya tidak mau. Akhirnya ibu kos ini menyampaikan saat berangkat interview nanti sama-sama dengan saya, nggak usah naik berangkat sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat itu saya sudah tidak mempunyai uang, jadi di dalam dompet itu tinggal Rp3.000. Anak saya menangis, minta es krim, minta jajan, tetapi saya tidak punya uang. Cuma saya menangis saat itu, Tuhan, Engkau tahu kekurangan saya saat ini, Tuhan. Engkau boleh berikan, Tuhan, saat ini kebutuhan saya, Tuhan. Saya cuma menangis, minta sama Tuhan saat itu. Saat itu sudah Tuhan jawab. Saya interview di tanggal 19 hari Jumat saya interview. Nah, di situ saya dimudahkan oleh Tuhan, jadi saya berangkat tidak jadi diantar oleh ibu kos karena beliau belum selesai tugasnya, akhirnya dipesankan Gojek. Pesan Gojek sampai dengan pulang dipesan untuk supaya WA, supaya nanti saya aja yang pesan. Luar biasa pertolongan Tuhan buat saya, dengan posisi saya sudah tidak mempunyai apa-apa, dengan uang yang tinggal Rp3.000, saudaraku. Akhirnya saya sudah mendapatkan jawaban Tuhan bahwa saya saat itu juga saya pastikan saya sudah bekerja. Kemudian saat interview semuanya Tuhan mudahkan saat itu juga. Tuhan mudahkan, saya tanggal 19 saya interview, saya dipertemukan oleh HRD dipermudah, kemudian dengan direktur, sampai akhirnya ke owner. Saya dipertemukan oleh owner rumah sakit. Sampai di owner rumah sakit saya ditanyakan bagaimana pengalaman yang segini banyak, tetapi kenapa kamu bisa datang seorang diri, tidak punya siapa-siapa di tempat ini, di kota Bandung ini. Ya saya bilang, saya sampaikan ke dokter yang mempunyai rumah sakit itu, ya dok, saya datang dari Surabaya sampai di tempat ini, saya berjalan bersama Tuhan, saya dituntun oleh Tuhan, jadi kalaupun saya diterima oleh dokter di sini, itu semua karena Tuhan. Tuhan saya, Tuhan Yesus. Saya sampaikan seperti itu. Akhirnya dibukalah file-file saya, pengalaman saya, kemudian dari ijazah, termasuk training-training yang sudah saya punyai, yang saya bawa itu, kemudian dilihat semua. Akhirnya dokter itu menyampaikan, kenapa ini tidak ditulis gaji kamu, permintaan gajinya. Ya, di situ memang saat dengan kepala HRD disuruh menulis untuk gaji saat itu, tetapi saya tidak menulis, ya. Saya serahkan sama Tuhan. Saat itu juga saya ditanya oleh direktur juga owner rumah sakit tersebut, kamu minta gaji berapa gitu. Tapi saya tidak menyampaikan. Ya, saya serahkan Tuhan, dokter. Jadi saat itu juga dokter yang punya rumah sakit, ownernya itu menyampaikan, saya menilai dari skill dan pengalaman yang kamu punya, aku kasih gaji kamu 9 juta. Wow, luar biasa. Saya menangis saat itu juga di depan dokter dan direktur itu juga saya menangis. Saya terima kasih Tuhan Yesus, itu semua karena Engkau. Jadi saya sampai rumah, akhirnya saya ditanya oleh direktur bersama owner, kamu mau siap bekerja kapan? Saya akan siap kerja hari Senin, dokter.
Jadi hari Senin saya mulai kerja. Begitu saya pulang sampai di rumah, saya berlutut, saya menangis di kaki salib. Tuhan Yesus, sungguh luar biasa Tuhan, Engkau menolong aku Tuhan, bahwa janjimu iya dan amin Tuhan Yesus. Saya peluk putri saya nangis, putri, iya mama kerja sayang, mama sudah dapat kerja. Akhirnya saat itu juga besoknya hari saya pulang, Jumatnya selesai interview, hari Sabtunya saya ditelepon oleh owner rumah sakit. Saya ingat itu nomornya belum saya simpan, tapi suaranya ingat. Akhirnya saya tahu, oh ini dengan dokter. Saya bilang gitu, iya. Saya semalam mikir kamu, katanya gitu. Kenapa kamu datang jauh-jauh dari Surabaya sampai di kota Bandung, kamu tidak punya saudara, kamu hanya berjalan dengan seorang anak. Kemudian saya jawab, iya Tuhan, iya dokter, saya berjalan sama Tuhan, saya bilang gitu, ya. Karena Tuhan sudah punya janji buat saya, jadi saya harus mengikut. Akhirnya saya pikir semalam saya tidak bisa tidur, dokter itu bilang begitu. Semalam saya tidak bisa tidur, saya pikirin kamu. Apakah benar kamu itu dikirim Tuhan untuk bekerja di tempat saya? Nah, saya bilang amin, haleluya. Iya dokter, seperti itu saya jawab. Nah, setelah dia berbicara, kemudian, oke, kamu hari Senin siap bekerja ya? Ya, baik dokter. Kemudian 2 jam kemudian setelah saya menerima telepon dari dokter owner rumah sakit tersebut, kemudian saya mendapatkan WA. Beliau minta rekening untuk dikirim ke beliau. Saya pikir saya belum bekerja, tetapi kenapa tuh dokter minta nomor rekening saya? Akhirnya saya tanya, dokter mohon maaf saya belum bekerja, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, saya akan transfer kamu nanti untuk kebutuhanmu selama kamu di tempat kos ini bersama anak kamu. Kalau ada segala kekurangan, nanti kamu berbicara sama aku. Itu pesan oleh owner rumah sakit yang punya rumah sakit itu. Kemudian setelah saya kirim nomor rekening itu, akhirnya beliau mentransfer. Akhirnya setelah saya lihat WA beliau bilang begini, Ibu Indah, saya sudah transfer kamu uang sebesar 2 juta. Saat itu juga saya menangis, saudaraku. Uang saya tinggal 3.000 rupiah. Kemudian sama Tuhan diganti menjadi 2 juta. Luar biasa. Tuhan Yesus, saya terima kasih. Saya berlutut, saya bersungkur lagi sama Tuhan. Semuanya dengan mujizat Tuhan yang luar biasa, tanpa saya sadari bahwa semuanya itu dimudahkan oleh Tuhan. Akhirnya saat itu juga saya menghubungi dokter itu, saya bilang, terima kasih dokter, mohon untuk kedepannya saya untuk gaji ini bisa dipotongkan dari apa yang sudah dokter transfer ke saya. Bilang, tidak, itu uang untuk keperluan kamu, jadi nanti kalau kamu membutuhkan, nanti kamu bisa telepon aku lagi. Nah, itu seperti itu pertolongan Tuhan buat saya. Akhirnya saya proses mulai bekerja di hari Senin, kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kemudian hari keempat saya dipanggil, saya ditelepon oleh seorang bapak-bapak yang saya tidak tahu bahwa itu ternyata adalah seorang dokter juga. Kemudian saya ditelepon dengan Ibu Indah, ya, selamat siang. Bapak, saya dengan Ibu Indah, ada yang bisa saya bantu? Saya sampaikan seperti itu. Kemudian Bapak itu menyampaikan, coba kamu turun di kamar 701, apakah bisa sekarang? Baik Bapak, saya turun. Akhirnya saya tanyalah teman, siapa yang telepon saya atas nama ini? Beliau mengatakan, oh itu yang punya owner rumah sakit. Akhirnya saya masuklah turun. Jadi saya masuk, di situ sudah ditunggu oleh Bapak Dr. Aryadi, saya ditunggu di situ, kemudian saya ditanyain, Ibu Indah datang dari Surabaya dengan seorang anak, di sini tidak punya siapa-siapa,
kosnya di mana? Saya bilang, saya kos di Jalan Mars Tengah, dokter, di jalan dekat IR Soekarno, tetapi untuk perjalanan ke sini kurang lebih 45 sampai 1 jam kalau naik Gojek. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian anaknya dengan siapa? Anak saya sendiri, dokter. Karena saya sudah sampaikan, kalau mama bekerja, kamu harus sendiri di sini, ya, sampai dengan proses nanti berjalan dengan baik. Saya sudah sampaikan seperti itu. Saat itu juga Dokter Aryadi menyampaikan, kamu tidak usah tinggal di kos, ya, kamu boleh tinggal di rumah saya. Aku sudah siapin untuk tempat tinggal kamu, katanya seperti itu. Dan saat itu juga saya menangis lagi, luar biasa. Saya menangis, saya mengucapkan terima kasih Tuhan. Saya bilang terima kasih sama Tuhan Yesus di depan Dokter Aryadi, karena ternyata beliau juga seorang anak Tuhan Yesus yang baik juga. Akhirnya saya saat itu juga dengan memakai seragam, saya dipersilakan untuk menunggu. Sekarang juga saya antar ke tempat tinggal kamu, di mana sekarang saya tinggal ini, saudaraku. Jadi kamu biar tahu. Jadi saya ditunggu, diantar beliau sendiri dengan naik mobil Alphard, saya dengan memakai seragam. Saya baru bekerja 4 hari, kemudian saya dipertunjukkan tempatnya. Akhirnya inilah rumah yang saya tempati sekarang ini, adalah rumah dari owner rumah sakit di mana saya tinggal. Kemudian di mana saya bekerja. Kemudian saya dipertunjukkan ini tempat kamarnya, ini dapurnya, ini kamar mandinya, semuanya sudah dilengkapi fasilitas semua, Tuhan sudah siapkan semuanya. Kemudian saya pulang, akhirnya setelah pulang saya diantar pulang sampai di tempat kerja, akhirnya saya ke tempat kos itu diantar oleh mobil rumah sakit, karena dokter ini mengizinkan saya supaya membawa barang-barang saya untuk supaya tidak pesan Grab, tetapi pakai fasilitas rumah sakit semua, engkau boleh pakai semua, tidak boleh pakai Gojek atau apa, ya. Semuanya malam ini juga kamu harus sudah berangkat. Jadi pulang saudaraku, saya dengan hati menangis. Luar biasa pertolongan Tuhan buat saya saat itu juga. Saya bawa anak saya, semuanya pakaian sudah disiapkan oleh anak saya. Saya akhirnya malam itu juga langsung saya menuju di mana saya tempat tinggal sekarang ini. Luar biasa pertolongan Tuhan buat saya. Bahkan selama proses bekerja, saya dalam waktu satu bulan setengah saya sudah dipromosikan oleh Tuhan menjadi seorang case manager. Kemudian 3 bulan saya resmi menjadi seorang case manager. Luar biasa pertolongan Tuhan buat saya. Itu pun akhirnya bonus-bonus yang terus yang diberikan kepada saya, karena saya 2 hari saya 2 hari bekerja, saya mendapatkan pasien rohani yang luar biasa, pasien yang mengalami sakit kanker usus. Kemudian di situ saya bimbing dan saya arahkan, dan akhirnya mengalami pemulihan baru, kemudian sampai menerima Tuhan Yesus. Dan itu saya mendapatkan pasien rohani selama saya bekerja, baru masuk kerja 2 hari berjalannya waktu, dan kemarin tanggal 10 bulan Oktober kemarin saya dapat informasi dari pasien tersebut, beliau sudah menerima keselamatan hidup baru setelah proses rawat inap di mana saya bekerja di situ. Kemudian Tuhan juga masih luar biasa buat saya, karena saya juga dipakai tangan saya oleh Tuhan. Saat itu juga setiap pasien yang masuk yang mengalami kesulitan pemasangan infus, itu Tuhan pakai tangan saya. Padahal mungkin rumah sakit sebesar itu, kenapa ada yang tidak bisa memasang infus, tapi ada kesulitan-kesulitan yang sebenarnya harus dipasang oleh seorang dokter. Bahkan bayi yang umur
anak-anak umur 1 tahun, 6 bulan yang tidak bisa, yang kesulitan, bahkan yang membutuhkan transfusi dengan talasemia, semuanya tidak bisa. Itu Tuhan pakai tangan saya luar biasa, sehingga sebenarnya vena yang seharusnya mereka bisa, tetapi Tuhan tidak, Tuhan kasih hikmat kepada saya sehingga diperlihatkan vena yang besar sehingga saya bisa memasangnya dengan saya sendiri. Itu semua karena oleh Tuhan. Kemudian pernah di pasien yang sangat gawat di hari Minggu, kemudian saya harus didatangkan kembali, padahal itu sudah luar biasa, sudah ditangani oleh dokter spesialis anestesi, sudah dipasang sampai 7 kali dipasang, tidak bisa. Pasien ini pasien ruangan ICU yang membutuhkan perawatan khusus yang seharusnya harus dilakukan tindakan CT scan yang kemudian harus memakai jalan IV line lewat vena, tetapi tidak pakai vena sentral, tapi pakai vena biasa, tetapi cukup menggunakan jarum yang besar karena obat kontras yang harus masuk lewat di situ. Nah, di situ ada seorang dokter, saya pikir itu ada seorang dokter yang sudah lumayan senior dan pakarnya spesialis anestesi juga yang ada di situ, yang sebenarnya yang harus bisa dilakukan oleh beliau. Tetapi karena kebaikan Tuhan, akhirnya coba saya datang hari itu juga, saya coba, beliau semua sudah angkat tangan. Kalau saya melihat juga memang tidak kelihatan sama sekali, sedangkan pasien ini posisi kritis dan harus dilakukan tindakan saat itu juga untuk mengetahui diagnosa pasien tersebut. Akhirnya saya menyampaikan ke dokter itu, bahkan sudah memakai sebuah alat USG yang melalui vena di pelipatan paha, di vena-vena yang besar jalur sentral, tetapi tidak kelihatan sama sekali. Akhirnya karena saya merasa tahu bahwa beliau adalah seorang dokter, akhirnya saya mohon izin, apakah saya diizinkan dokter untuk memasang, coba saya cari. Nah, di situ saya buka kakinya, jadi di posisi pelipatan paha saya buka di situ, kemudian saya tahu diperlihatkan Tuhan vena yang sangat besar. Padahal di situ sudah dicoba dicari oleh dokter tersebut tapi tidak menemukan. Itu saya perlihatkan oleh ke dokter tersebut, ke dokter anestesi tersebut. Kemudian saya sampaikan, dokter mohon izin, apakah ini yang memasang dokter atau saya? Sampai saya tanya 2 kali. Dokter tersebut, Ibu Indah aja yang pasang. Akhirnya saya pasanglah. Sekali saya pasang, saya cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus, 1 kali langsung dapat. Luar biasa. Dan saat itu juga kemudian pasien bisa dilakukan tindakan dan dokter tersebut menyampaikan, Ibu luar biasa. Saya aja tidak bisa, kenapa Ibu bisa? Saya cuma sampaikan karena itu semua karena Tuhan saya, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan saya yang dahsyat, sehingga semuanya saya dipermudahkan. Nah, itu mohon maaf mungkin dari teman-teman yang dari seberang, karena perawatnya juga mungkin di situ semua banyak yang Muslim, jadi saya sampaikan otomatis karena memang itu kebaikan Tuhan, jadi saya tidak malu menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian masih ada satu mujizat lagi yang ditolong oleh Tuhan juga, karena anak saya ini proses yang harus sekolah, jadi saya pikir masih bingung antara sekolah online ini harus di Surabaya atau di sini. Tetapi Tuhan ternyata sampaikan bahwa anakmu, sekolahmu akan dimudahkan semuanya. Sehingga saat itu posisi dengan tempat tinggal kami, di mana kami tinggal saat ini, kemudian dengan sekolahnya jaraknya kurang lebih cuman berapa meter aja, jadi dekat. Setelah itu dengan rumah sakit juga dekat, semuanya dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi anak saya waktu saya daftar di situ, yang waiting list kurang lebih sudah 10 atau 15 anak waktu itu. Tetapi kebaikan Tuhan Yesus, jadi anak saya termasuk kriteria yang bisa dipindahkan dan diambil dari sekian anak itu 2 orang termasuk anak saya. Nah, itu kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menolong saya sampai dengan hari ini.
Terima kasih Bapak